Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan Ibu, senang bertemu dengan kalian walaupun dalam masa PJJ ya. Masalah pandemi seperti ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, keadaan sejahtera, walaupun di luar sana keadaan yang belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Yang muslim mengikuti Ibu, yang non muslim boleh membaca sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammad Nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kemarin kita masuk ke dalam kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tak terbatas. Kelangkaan sumber daya ekonomi itu terjadi karena beberapa penyebab sebagai berikut. Kelangkaan sumber daya alam. Pertama adalah kelangkaan atau kelangkaan sumber daya alam. Kenapa kelangkaan sumber daya alam itu dibicarakan langka? Karena sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang bisa tidak diperbarui. Karena yang tidak bisa diperbaruinya itu banyak, seperti barang tambang. Kalau bisa diperbarui, mungkin seperti padi, pohon-pohonan. Tapi kalau kita juga nggak langsung memperbaruinya pun, maka akan punah juga. Gitu. Di sini mudah-mudahan kalian jelas ya. Yang B, kelangkaan sumber tenaga kerja. Kenapa dikatakan kelangkaan sumber tenaga kerja? Karena tenaga kerja itu di Indonesia terutama tenaga ahlinya pun masih kurang, SDM-nya masih kurang, sumber tenaga kerja atau sumber tenaga kerja manusia masih kurang yang ahli. Kita masih di Indonesia ya, kita bahas yang di Indonesia. Di Indonesia ini sering sekali terjadi tenaga kerja asing. Karena kita memang karena kita memang tenaga kerja yang ada di Indonesia masih kurang yang ahli-ahlinya gitu loh. Mari kita semua ini siswa SMK kita bisa untuk belajar lebih giat supaya jadi tenaga kerja yang ahli ya. Dari segala tentang kependidikannya, keahliannya, marilah kita belajar bersama-sama, saling mengkoreksi diri. Yang C, kelangkaan modal dan tenaga kerja. Kelangkaan modal ya, kelangkaan modal. Kenapa dikatakan kelangkaan modal? Karena faktor utama adalah modal untuk supaya bagaimana kita membangun suatu perusahaan yang lebih besar membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi karena kita stuck di dalam modal ya, maka perusahaan tersebut tidak berkembang karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, yang keinginan manusianya itu banyak, sangat-sangat banyak, keinginan ini, pengen itu, maka modalnya pun untuk memproduksi membutuhkan modal yang sangat besar. Terusnya masuk ke dalam dan tenaga kerja juga, tenaga kerja yang belum tenaga kerja yang belum ada yang ahli. Masih kita perlu tenaga kerja yang ahli ya. Yang D, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Jadi kalau di Indonesia kewirausahaannya masih kurang. Kenapa Ibu bilang kurang? Karena manusianya masih ingin relatif ingin menjadi suatu karyawan dibanding dia ingin menjadi produsen atau yang ingin membuatnya atau dia ingin memproduksi. Masih wawasannya masih terlampau. Mungkin wawasannya juga udah luas, tapi keinginannya atau mentalnya masih kurang kuat untuk berwirausaha. Masih takut ya, takut rugi, takut nanti nggak pulang juga kerugian ya. Udah, setelah itu kita masuk ke di sini ada penyebab
ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Jadi karena laju penduduknya sangat banyak, terutama di Indonesia sudah termasuk dalam urutan 10 besar penduduk yang sangat padat ya. Nah, karena penduduknya banyak tapi pertumbuhan produksinya pun minim. Contohnya kenapa dikatakan produksinya minim? Contohnya 1, beras. Ya. Kita banyak nih di Indonesia banyak makan nasi. Nah, nasi itu sumbernya dari mana? Dari beras ya kan? Nah, karena lahannya sekarang kita sangat sedikit, sudah banyak orang-orang terutama di perkotaan. Kalau dulu pinggir-pinggiran Jakarta atau sekitar Bekasi dan Tangerang adalah adanya sawah, sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah dibikin perumahan karena pertumbuhan penduduknya banyak, mereka banyak sawah jadi rumah gitu. Jadi faktor pertumbuhan produksinya pun sangat kecil, sangat sedikit. Jadi kita jangan salahkan suatu pemerintah untuk mengimpor beras, karena kita juga produksi berasnya pun, padinya pun sangat minim. Walaupun Bu ada kan kemarin beras di desa-desa banyak, tapi kenapa pemerintah itu mengimpor beras? Mungkin 1 faktornya, banyak faktor yang menyebabkan untuk mengimpor beras, yaitu 1 untuk menyeimbangkan harga beras ya, itu salah satu. Yang kedua mungkin untuk menjaga kestabilitasan tentang stok beras yang ada. Oke, kalau stok beras yang ada, otomatis harga beras yang ada di pasaran pun insya Allah akan seimbang. Maaf, Ibu batuk. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan sumber daya yang ada. Nah, terbatasnya ketersediaan sumber daya yang ada, maksudnya gimana? Ya, sumber daya yang ada ya seperti sumber daya alam. Contohnya sumber daya alam, lahan-lahan atau barang-barang tambang. Mungkin keterbatasan karena barang tambang itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Oke. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Jadi manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Kenapa dikatakan kemampuan yang terbatas? Karena fisik manusia itu ada yang kuat, ada yang tidak. Atau juga ketika kita kurang konsumsi makanan pun badan kita akan lemah. Jadi itu keterbatasan kemampuan kita ya sebagai manusia. Terus ya, atau juga kurangnya mungkin pengetahuan sebagai manusia yang ada. Yang keempat adalah manusia memiliki sifat serakah. Kenapa dikatakan sifat serakah manusia? Karena udah punya satu, contohnya nih HP gitu. Ibu udah punya satu, pengen satu lagi HP ini hanya cukup aplikasinya hanya terbatas. Ada handphone baru lagi yang keluar, giganya, RAM-nya gede. Ibu beli yang ini. Nah, itu adalah manusia yang memiliki sifat yang serakah. Yang kelima adalah kekurangan tenaga ahli yang diperlukan. Kita kurang tenaga ahli yang diperlukan. Contohnya banyak kalau kita ingin memproduksi mobil. Nah, kita masih memakai tenaga asing ya. Ya, kita nggak bisa kita pungkiri kalau masalah perakitan mobil atau membuat mobil itu, kenapa mobil masih mahal ya, mungkin kita karena masih memakai tenaga ahli dari luar. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua,
adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Maaf nih Ibu kurang kaya. Maksudnya alat pemuas kebutuhan. Perhatikan penjelasan mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan berikut. Ada kebutuhan manusia dan B. alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia pengertiannya adalah adanya keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan akan menimbulkan negatif apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Contohnya apa? Kita sebagai manusia, kita pasti membutuhkan pendidikan. Nah, membutuhkan pendidikan berarti kita harus perlunya adanya guru. Nah, kita ingin sehat, berarti ketika kita sakit ingin sehat, berarti kita perlu dokter. Seperti itu. Yang kedua adalah jenis kebutuhan manusia. Ada beberapa jenis kebutuhan manusia, yaitu sebagai berikut. Ada sekitar, Ibu tulis di sini, ada sekitar 4. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ya, yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat. Nanti Ibu jelaskan satu-satu di slide berikutnya. Yang C, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan. Apa sih Bu maksudnya berdasarkan intensitas? Intensitas itu berarti yang diperlukan untuk dalam keseharian. Oke? Di sini ada Ibu masuk ke dalam kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya yaitu ada sekitar 3. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok atau utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa? Pangan, makanan. Pokoknya yang jenis makanan itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kayak seperti komputer, handphone. Kita sekarang perlu komputer, perlu handphone. Karena zaman sekarang kalau nggak ada handphone, nggak ada komputer, contohnya seperti ini. Kita lagi belajar PJJ, nggak ada handphone maupun nggak ada laptop, kita sangat pusing gitu loh. Bagaimana untuk mencari informasi yang ada di luar? Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ini merupakan kebutuhan setelah primer dan sekunder terpenuhi atau disebut dengan kebutuhan mewah. Setelah kita sudah makan, saya udah makan nih, saya perlu handphone, perlu laptop, saya udah. Tapi namanya manusia itu ada kebutuhan yang tak terbatas, yang maka orang punya mobil, mereka pun ingin punya mobil. Nah, tapi itu setelah kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi, maka boleh kita memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, atau kita boleh membeli mobil jika mampu. Oke, kita masuk ke dalam B, kebutuhan berdasarkan sifat. Sifat apa sih maksudnya nih sifat? Sifat itu yang ada di dalam diri kita. Jadi diri kita ya. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut adalah kebutuhan jasmani. Jadi yang diperlukan diri kita. Jasmani itu apa? Fisik. Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, misalnya olahraga. Kita perlu olahraga. Perlu nggak fisik dengan olahraga? Perlu lah. Ibu kalau beberapa hari nggak olahraga, badan pada sakit-sakit. Coba aja kalian. Atau yang sudah berumur, ibu bapak kamu yang sudah umur 50, 40, kalau nggak olahraga ya
mungkin akan menimbulkan penyakit, ada yang menimbulkan penyakit, ada yang menimbulkan macam-macam gejala-gejala penyakit. Itu karena kebutuhan jasmaninya kurang. Kalau kita sakit berarti kita harus lihat nih, wah apa benar nggak nih kebutuhan jasmani kita terpenuhi, kita kurang nggak berolahraga. Nah kita harus lihat, kita harus merasakan hari ini atau minggu ini kita udah olahraga belum. Kalau kita sakit berarti kita kurang berolahraga. Oke. Yang kedua, kita masuk ke dalam kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, misalnya ibadah. Ya, kalau kita nggak mengenal, kalau kita sendiri, kalau ibu nih kalau nggak melaksanakan ibadah, maka ada yang kurang. Jadi kita perlu, jiwa kita, sifat kita itu perlu untuk beribadah. Ibadah itu sangat perlu untuk menenteramkan hati. Tadi fisik kita butuh olahraga supaya sehat. Nah, jiwa supaya sehat bagaimana? Maka kita ibadah. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Kebutuhan berdasarkan waktu. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu yaitu sebagai berikut. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa depan. Maksudnya kalau sekarang itu adalah kita butuh apa sih sekarang? Butuh makan, harus makan. Makan bisa nggak ditunda-tunda? Tidak. Kalau kita lapar menunda, kita akan sakit. Nah, kalau minum kita tunda, tenggorokan kita akan kering. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang yang perlu, yang harus. Dan kedua, kebutuhan masa depan. Apa sih kebutuhan masa depan itu? Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda karena tidak mendesak, misalnya menabung. Kita ingin menjadi dokter. Kebetulan umpamanya orang, ya contohnya lah ibu salah pada saat waktu ingin jadi dokter, ibu nggak melihat kalau ternyata pendidikan dokter itu sangat mahal. Nah, harusnya ibu berpikir dari sejak dini, dari sejak kecil ibu harus menabung. Ketika kita ingin masuk ke dokteran, maka kita sudah punya biayanya. Itulah yang harus kita punya rencana, maka kita harus punya tabungan untuk masa depan kita. Oke, kalian jangan lupa menabung ya. Oke, kita masukin ke selanjutnya. Kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan. Ini ada dua. Pihak yang membutuhkan siapa? Perorangan maupun bersama. Nah, perorangan nih gimana? Seseorang yang lain tidak sama. Jadi kita hari ini ibu butuh makan, belum tentu anak ibu ingin makan juga. Mungkin dia sudah makan tadi pagi, mungkin dia kebutuhannya mandi atau ingin minum gitu. Jadi tidak sama, setiap orang itu tidak sama dengan kebutuhannya. Oke, yang kedua, kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama ini adalah suatu kebutuhan yang berhubungan dengan fasilitas yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh orang lain. Misalnya tempat ibadah. Terusnya apalagi selain tempat ibadah? Oke, rumah. Kita udah berkeluarga, kalian ibu bapak kalian sudah berkeluarga, maka membutuhkan tempat tinggal. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kita saling belajar bersama-sama. Ibu menekankan ini bukan berarti ibu sangat pandai, tapi ibu juga berusaha untuk belajar dan belajar. Mohon maaf kalau masih ada yang salah-salah sedikit atau lidah ibu keselimpet sedikit, dimaafkan ya. Oke, kita masuk ke dalam slide berikutnya. B. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu ada sekitar 2. Pengertian barang dan jasa sebagai pemuas. Sebagai pemuas kebutuhan adalah suatu benda atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya jasa guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Terusnya jasa dokter untuk memenuhi kesehatan. Yang kedua, jenis barang
Ada beberapa jenis barang yang harus Anda ketahui. Ada barang menurut cara perolehannya, ada barang menurut cara pemakaiannya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa sih? Oke, kita lihat barang menurut perolehannya. Berikut jenis barang menurut cara perolehannya yang perlu Anda ketahui. 1. Barang bebas adalah udara, matahari, pasir, dan lain-lain. Perlu nggak kita udara? Perlu nggak kita udara? Perlu. Itu adalah udara sangat bebas. Bu, kan ada yang umpamanya kita nyesek, kita perlu udara, oksigen. Itu nggak bebas. Ya, kalau kita keadaan sakit, maka nggak bebas karena paru-paru kita ada yang sakit. Terusnya kita matahari itu bebas, siapapun boleh manfaatkannya. Pasir, ya itu barang yang bebas. Sebetulnya sih barang yang bebas, cuman saat ini pasir dikomersilkan, oke, menjadi barang ekonomi. Ini harusnya lain. Oke, yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah suatu barang yang untuk memperolehnya diperlukan berbagai pengorbanan tertentu. Misalnya apa? Kita ingin membeli handphone atau laptop. Nah, itu butuh pengorbanan. Pengorbanannya gimana? Kita ngumpulin duit demi ingin beli handphone, kita ngumpulin, kita sisihkan uang jajan kita, maka kita setelah uangnya cukup, maka kita akan beli barang yang kita inginkan. Itu adalah barang ekonomi, oke? Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya, barang menurut pemakaian. Di sini ada sekitar 2. Ada beberapa jenis barang menurut cara pemakaiannya yang perlu Anda ketahui. 1. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang mempunyai nilai manfaat apabila barang tersebut digunakan bersama-sama dengan orang lain, misalnya motor. Jadi dia mempunyai nilai manfaat. Manfaatnya gimana? Kita naik motor bersama-sama atau memboncengi untuk mengantarkan, atau ayah kalian ingin mengantarkan kalian ke sekolah bersama-sama. Itu manfaatnya manfaat bersama. Yang kedua, barang substitusi atau suatu barang pemuas kebutuhan di mana pemakai barang tersebut dapat menggantikan barang lain. Contohnya nasi dengan singkong, nasi dengan gandum. Terusnya kalau kita nggak punya kemeja, boleh pakai kaos. Paham ya di sini? Umpamanya kita nggak punya laptop, maka bisa pakai handphone yang Android. Oke, paham ya? Insyaallah. Kita nggak punya kuota, maka kita pakai wifi. Itu namanya barang substitusi. Oke, mudah-mudahan nggak salah tulisannya. Yang C, barang menurut cara pengerjaannya. Namanya pengerjaan berarti cara membuatnya ya. Ada sekitar 3. Barang mentah adalah suatu barang yang belum mengalami adanya proses produksi. Contohnya batu bara. Batu bara untuk apa? Bisa untuk bahan bakar. Terus emas, bongkahan emas. Kita nyari emas itu bentuknya apa? Batu. Setelah nanti diasah bisa jadi bisa jadi cincin, yang bisa jadi apa? Itu adalah barang mentah. Oke, pasir juga barang mentah. Berlian barang mentah. Oke, yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah suatu barang yang hasil pengolahan bahan mentah tetapi belum menjadi produk akhir dan masih akan diolah lagi agar menjadi barang jadi. Contohnya benang. Kita ingin menjahit. Nah, benang ini bisa untuk menjahit pakaian. Tepung bisa jadi kue. Terus ya bahan kain bisa jadi baju.
Nah, itu adalah barang setengah jadi. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah suatu barang yang siap dipakai, contohnya sepatu, eh, baju, pakaian, itu udah siap jadi, siap pakai. Tas, oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut. Barang menurut bentuknya. Berikut jenis barang menurut bentuknya yang perlu Anda ketahui. Ada sekitar 2. Barang tetap adalah suatu barang yang tetap bentuknya, adanya tidak bergerak atau berpindah secara wujud atau fisik. Jadi handphone nih gak mungkin bisa menjadi laptop gitu. Terus atau enggak tas bisa nggak jadi sepatu? Nggak bisa kan? Ya tas ya tas, sepatu ya sepatu, ya kan, itu namanya barang tetap. Oke, barang bergerak. Yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak adalah suatu barang yang tetap bentuknya tetapi dapat berpindah tanpa secara wujud atau fisik, contohnya mobil, motor. Jadi dari umpamanya kita naik motor. Motor tadi kita tempatkan di rumah. Nah, kita mau pergi ke bank. Maka motor itu akan berjalan, akan bergerak, pindah ke Bank Mandiri atau pindah ke Rawasari. Itu adalah barang bergerak. Motor, mobil adalah barang bergerak. Nah, setelah sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang mengerti, kalian boleh tanyakan ibu secara personal, secara langsung. Mudah-mudahan paham. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu adalah kekurangan yang ibu. Kesalahan ibu, kesempurnaan adalah milik Allah. Di sini ada beberapa soal, ada 5 soal ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Tolong dikerjakan dengan baik perintah-perintahnya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu share ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu, selalu dilimpahkan oleh rezeki kedua orang tua kalian, tidak ada yang kekurangan. Sesudahnya adalah mari kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, kita terima kasih kepada Allah telah diberikan kesehatan walaupun dalam masa PJJ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.